Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal PKM yang saya ajukan sekaligus sebagai tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu komunikasi dan presentasi bisnis. Di sini judul PKM yang saya ajukan yaitu pemanfaatan limbah kulit kentang sebagai inhibitor korosi pada utilitas pabrik asam sulfat. Untuk perkenalannya, nama saya Muhammad Gani Satria Kelana. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia. Untuk outline pembahasan pada kali ini yaitu ada 3. Yang pertama kasih latar belakang, kemudian tujuan pustaka, dan ada metodologi percobaan. Untuk tujuan sendiri, di sini ada 3 teman-teman. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh inhibitor korosi dari ekstrak kulit kentang terhadap laju korosi pada bahan karbon steel. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui evaluasi parameter yang berpengaruh pada proses pembuatan bahan pelapis coating dari ekstrak kulit kentang. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh coating dari ekstrak kentang terhadap bahan uji. Untuk latar belakangnya sendiri, saya mengambil study case dari industri produksi dari asam sulfat, dimana kita tahu bahwasanya asam sulfat yang memiliki rumus kimia H2SO4 merupakan salah satu asam kuat, dimana asam kuat ini pasti memiliki yang namanya sifat korosivitas yang tinggi. Jika hal tersebut dibiarkan, maka korosi dapat terjadi pada semua bahan logam, hampir semua pada bahan logam. Seperti itu. Maka perlu adanya selektivitas terhadap pemilihan bahan yang digunakan pada alat pendistribusian maupun penyimpanan dari proses produksi dari asam sulfat tersebut. Di sini ada yang namanya tangki penyimpanan untuk menyimpan dari asam sulfat, kemudian ada pipa utilitas yang digunakan untuk pendistribusiannya. Kedua bahan ini memiliki terbuat dari bahan karbon steel, di mana karbon steel ini dipilih karena memang cukup efektif terhadap menahan dari sifat korosi dari asam sulfat tersebut. Tapi yang namanya suatu bahan pasti memiliki umur operasinya sendiri-sendiri, dan korosi sendiri dapat mengurangi dari umur operasi dari semua bahan tersebut. Maka dari itu, jika hal tersebut dibiarkan, maka terjadi yang namanya korosi, teman-teman, dimana korosi ini sangat merugikan pastinya dalam sebuah industri. Untuk menghambat atau mengurangi laju korosi dari suatu bahan yang dihasilkan atau reaksi yang dihasilkan, maka perlu yang namanya penambahan bahan khusus yang disitu untuk mengurangi laju korosi yang ada, yaitu yang namanya inhibitor korosi, teman-teman. Dimana di sini saya menggunakan kulit kentang sebagai salah satu bahan dari inhibitor korosi. Kenapa saya memilih kentang? Karena produksi kentang Indonesia cukup tinggi pada tahun 2019. Data dari Kementerian Pertanian, data produksi kentang Indonesia mencapai 1,3 juta ton per tahunnya. Dan menurut jurnal lain, kulit kentang sendiri terkandung 10% dalam kentang yang ada. Jadi misal ada 1,3 juta ton, maka limbah kulit kentang dihasilkan yaitu 130.000 ton per tahun. Biasanya kulit kentang ini dapat dijadikan pakan ternak maupun pupuk. Tapi pastinya ada bahan-bahan yang lain yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut dan lebih bermanfaat pada kulit kentang, yaitu nikotinnya, teman-teman. Nikotin di sini dapat dijadikan sebagai inhibitor korosi. Untuk tujuan pustakanya, pertama ada korosi, di mana korosi merupakan interaksi logam dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan sifat logam tersebut dan menyebabkan terjadi gangguan fungsional. Berikut merupakan mekanisme terjadinya korosi, di mana korosi sendiri merupakan sebenarnya reaksi redoks atau reaksi reduksi oksidasi yang terjadi antara Fe atau logam, kemudian ada oksigen dan H2O, di mana ketika bahan tadi bereaksi dan kemudian membentuk Fe2O3 X H2O, di mana rumus kimia tersebut merupakan rumus kimia dari karat karena merupakan hasil dari korosi. Jadi korosi sendiri tergantung dari 3 bahan, yaitu ada Fe, O2, dan H2O, seperti itu. Kemudian ada inhibitor korosi, di mana inhibitor korosi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ada yang berasal dari anorganik, ini dari fosfat, dikromat maupun silikat. Kemudian ada organik ini yang saya pilih, teman-teman, yaitu senyawa yang hidrosilik yang mengandung atom N, O, P maupun S. Contohnya yaitu nikotin atau alkaloid. Nah, nikotin dan alkaloid ini banyak dikandung dari tumbuh-tumbuhan seperti itu. Kemudian apa sih inhibitor korosi? Inhibitor korosi merupakan senyawa yang apabila ditambahkan pada suatu logam dapat menurunkan laju korosi yang terjadi pada logam tersebut. Nah, berikut merupakan salah satu mekanisme tadi,
yang jika di sini merupakan logam teman-teman. Nah, logam sendiri akan ditambahkan inhibitor. Nah, inhibitor di sini ada membentuk film itu lapisan, dimana nanti inhibitor sendiri akan melapisi atau melindungi dari logam tersebut dari penambahan anoda luar atau supaya tidak terjadinya korosi seperti itu. Kemudian ada kulit kentang dan nikotin. Dari menurut jurnal pada Scott pada tahun 2016, di sini ada 3 jurnal tersebut, 2 di antara 3-nya menyebutkan bahwasanya kandungan dari nikotin pada kulit kentang sendiri cukup tinggi teman-teman, apalagi di jurnal nomor 9 yang jurnal dari Scott sendiri ini mengandung 9.500 hingga 16.000 ppm nya pada yang terkandung dalam kulit kentang itu sendiri. Sedangkan nikotin dapat dijadikan sebagai inhibitor dengan cara mendonorkan atom nitrogen pada nikotin kepada Fe2+, sehingga membentuk senyawa kompleks FeNH362+. Senyawa tersebut memiliki kestabilan yang tinggi pada Fe sehingga dapat digunakan sebagai proteksi dalam korosi seperti itu. Untuk tahap penelitiannya sendiri, yang pertama yaitu ada studi literatur, kemudian ada menyiapkan alat dan bahan dan larutan H2SO4, kemudian pembuatan dari inhibitor ekstrak kulit kentang, kemudian ada preparasi bahan, proses coating, impression test, karakterisasi spesimen, dan analisa data. Untuk metodologi penelitiannya sendiri, yang pertama yaitu pembuatan larutan uji, di mana yaitu menyiapkan larutan H2SO4 5 molar sebanyak 500 ml. Kemudian ada pembuatan inhibitor. Di sini yang langkah yang dilakukan yaitu menyiapkan 1 gram kulit kentang, kemudian di oven pada suhu 105 derajat Celcius untuk menghilangkan kadar airnya. Kemudian digiling dan disaring dengan mesh 80 untuk memperkecil ukuran dari kulit kentang tersebut, supaya jika luas permukaan tersebut lebih besar maka dapat kontak dan reaksinya dengan larutan bisa semakin mudah seperti itu. Kemudian kita mengambil 50 gram dari bubuk kulit kentang tersebut, kemudian direndam dalam 500 ml etanol selama 1 hari. Kemudian dievaporasi pada suhu 50 derajat sehingga menghasilkan ekstrak pekat. Yang ketiga yaitu ada preparasi bahan. Di sini kita memotong pipa tersebut yaitu karbon steelnya tadi menjadi plat dengan ukuran 20 x 20 x 3 mm. Kemudian ada dihaluskan dengan amplas, kemudian membersihkannya dengan aqueous dan etanol untuk membersihkan dan menghilangkan lemak supaya saat nanti kemudian ditimbang yaitu untuk mengetahui berat aslinya. Kemudian dilapisi dengan larutan inhibitor. Nah, kita hanya yaitu melakukan impression test atau uji perendaman. Di sini pengujiannya itu direndam selama 14 hari untuk mengetahui reaksi yang terjadi pada kedua bahan tersebut, yaitu ada bahan yang dilapisi inhibitor dan tidak dilapisi inhibitor seperti itu. Kemudian ada analisa spesimen. Di sini kita melakukan 2 analisa, yaitu yang pertama analisa secara perubahan massa. Kita menimbang massa sebelum dan setelah dilakukannya perendaman. Kemudian yang kedua yaitu analisa permukaan benda menggunakan alat mikroskop optik trinokuler, yaitu untuk mengetahui permukaan dari bahan tersebut. Sekian dari saya, apabila ada salah-salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.